Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, dengan kerendahan hati, kami mohon bantu dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, agar kami tetap bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Raya Tanjung Bonai, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan yang kita banggakan anak-anak kita, para generasi muda yang hadir pada malam kini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah sam ini. Insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu, hendak beberapa hari lain awak akan memasuki hari raya Idul Fitri. Lah nampak tanda-tanda Pak Bu ya? Ibu-ibu lah nampak tanda-tanda karayo. Dia ambul lah. Ibu-ibu lah. Ibu-ibu ayang lah tanda karayo lah beli baju ayo. Alah, itulah tanda karayo tu. Dia apa-apa ibu-ibu? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk menyelesaikan rangkaian ibadah Ramadan kita sampai akhir. Kemudian selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak apa ibu-ibu? Malam ke-26 sekali ku ambo dan di shooting lah Bu. Biasa dak kan di shooting. Tapi mudah-mudahan kita bisa mengambil kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Tukang shooting nak lo tanggung-tanggung lah Bu. Ndak cik-cik ni shooting lah, dah orang nikah, orang berolek. Sampai kini orang ceramah. Mudah-mudahan jadi amal ibadah, amal soleh lo dek abang wak lo. Bapak ibu hadirin, kaji wak malam kini untuk mengisi tausiah Ramadan Wak. Kita agih aja judul apa-apa ibu-ibu, pentingnya iman dan amal soleh. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran banyak kita temukan kalimat atau kata yang disandingkan oleh Allah. Banyak Bapak Ibu. Maka salah satu makna apabila kalimat atau kata itu disandingkan oleh Allah, menunjukkan kedua-duanya penting. Apakah penting untuk dilaksanakan atau penting untuk ditinggalkan? Apa contohnya Bapak Ibu hadirin? Ada kalimat perintah yang disandingkan oleh Allah, wa atiullaha
wa ati'ur rasul. Kalau kalimat ini, kalimat perintah ketaatan ini, berarti ini wajib keduanya kita laksanakan. Salah satu kita laksanakan hanya taat kepada Allah tanpa taat kepada Rasul, maka nilai ketaatan kita tersebut akan menjadi nol. Atau sebaliknya, kita hanya mentaati Rasul tanpa mentaati Allah, maka nilainya juga akan sama. Maka kedua-duanya sama pentingnya, dan Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk melaksanakan keduanya. Satu. Yang kedua contohnya, ada kalimat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, halalan thayyibah. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Dua kalimat yang juga disandingkan oleh Allah, yang kedua-duanya juga berisi kebaikan yang mesti kita laksanakan. Tentang makanan umpamanya, halal dan baik. Apa contohnya Bapak Ibu? Kalau makanan atau minuman yang kita minum sekedar halal tanpa mengandung kebaikan, maka kita khawatir di dalamnya tidak membawa keberkahan kepada kita atau tidak membawa kebaikan untuk kita. Contoh Bapak Ibu, air minum ko ambo disadiokan. Lalu kalau seandainya air ini dimasukkan ke dalam gelas, apakah air ini halal? Halal. Tapi ketika air ini tidak ditutup dan gentayangan cicak di atasnya, maka jatuhlah tahi cicak ke dalamnya. Air ini tetap halal, tapi apakah baik untuk diminum? Belum tentu. Maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan makan dan minum itu halalan thayyibah. Baik juga tidak cukup Bapak Ibu. Harus kita andalkan halalnya. Kalau misalnya sesuatu yang kita makan, yang kita ambil dari hak orang lain, mungkin itu baik, tapi belum tentu halal. Dan jelas itu tidak halal kalau kita mengambil hak orang lain. Maka keduanya ini juga menunjukkan kalimat yang disandingkan Allah tentang halalan thayyibah juga mesti kita laksanakan keduanya untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Dua. Yang ketiga, ada kalimat yang disandingkan oleh Allah, wad dunya wal akhirah. Nah, kalimat ini juga menunjukkan kedua-duanya penting. Maka tidak bisa kita laksanakan, kita cari atau kita kejar salah satunya. Mesti keduanya. Kalau seandainya salah satu saja di antara keduanya kita kejar, umpamanya akhirat saja. Akhirat saja. Kita hanya melaksanakan solat, melaksanakan zikir, melaksanakan puasa tanpa bekerja. Ibu-ibu tanya orang bocik, kalau suami ibu tak pakai rajo, leka dipakai jo. Dunia akhirat saja di kerajonnya Pak Ibu. Jujur je ibu, leka dipakai jo. Suami tak pakai rajo doh. Lemu ibu je nyo. Jawab je lah bu. Lemu ibu. Suami tak pakai rajo. Akhirat saja nyo zikir, solat. Pokoknya kamu sajid je tarwiyah, kamu solat. Le yang namu ibu. Keberatan ibu atau tidak? Iyo. Atau Bapak Ibu hadirin, akhirat saja nyo kerajuan tanpa bekerja untuk dunianya. Atau sebaliknya, dunia saja. Pitinya banyak tapi nak sembayang, lai pakai ibu pakai je. Alai kan? Iko yang payah loh. Ketika apa-apa tadi kamu saji je, ndak bakar rajo, ndak ibu-ibu pakai. Kini apa-apa pitinya banyak nak sembayang, lai ibu pakai, lai kecil ibu. Tapi ada kepiti nampak apa ibu ya? Tapi itu apa ibu? Kebaikan di dalamnya mesti kita laksanakan keduanya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah
wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah, kejarlah kebahagiaan akhiratmu, wala tansi nasibaka minad dunya, dan jangan engkau tinggalkan untuk duniamu. Dua-duanya penting Bapak Ibu. Dunia wal akhirah. Pituah orang Minang atau pituah awak menyampaikan idui babalanjo, mati ba amalan. Itu pokoknya Bapak Ibu. Idui babalanjo, mati ba amalan. Balanjo wak cukup di hati dunia kuah, ndak kekurangan. Apa saja selero yang diminta ada, tapi ba amalan ndak ada, ndak bisa Bapak Ibu. Atau ba amalan ba ramal jawab tari tanpa ada yang sesuatu untuk dunia wak, ndak lo bisa Bapak Ibu. Ini menunjukkan juga kedua-duanya penting kata Allah Subhanahu wa taala, dunia wal akhirah. Banyak contohnya Bapak Ibu, kalimat yang disandingkan Allah untuk dilaksanakan kedua-duanya. Lah tiga ambo contohkan. Pertama tadi adalah wa ati Allah wa atiur Rasul. Yang kedua halalan thayyibah. Yang ketiga wad dunya wal akhirah. Banyak sebenarnya Pak Ibu. Ada ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Sabar dan salat ketika menerima ujian. Dan kalau kita sabuan kasadonya apa Ibu, tak cukup wakatua. Maka kita ambillah yang sesuai poin judul yang kita sampaikan tadi. Apa yang disandingkan di Allah dalam Al-Quran lain, yakni iman dan amal soleh. Bapak Ibu hadirin, ketika Allah menyandingkan dua kalimat ini, seperti tersebut dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati. Beri kabar gembiralah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, lalu bagaimana kalau kita lihat pentingnya iman dan amal soleh? Maka inilah yang ingin kita sampaikan poinnya Bapak Ibu. Pertama Bapak Ibu, kita ingin sampaikan betapa penting dan mahalnya iman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita lihat ayatnya apa Ibu? Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang kafir wa matu wa hum kuffar, dan apabila mereka mati dalam kekafiran, berarti orang kafir beriman itu indah apa Ibu? Indah. Sampai mereka wa matu wa hum kuffar, sampai mereka mati pula dalam kekafiran, falai yuqbala min ahadihim mil'ul ard. Besok seseorang di antara mereka datang kepada Allah untuk menebus kesalahannya. Kesalahan apa? Kesalahan ketika dia hidup di dunia tidak beriman. Apa yang dia bawa? Min ahadihim mil'ul ard. Dia membawa emas yang sebanyak harganya di bumi. Inyo bawa ome ke hadapan Allah bisuak di akhirat. Inyo adoan ke Allah, ya Allah, ketika ini ambo nak beriman dulu ya Allah. Kini ambo tebus kesalahan ambo itu dengan emas yang sebanyak di bumi. Ome bararogo ni Pak Bu. Lebih kurang 2 juta saume. Lebih kurang. Kalau kita ada ome 10 ome, lebih kurang kita laba piti 20 juta. Kalau ada kita ome 50 ome, berarti kita lebih kurang laba piti 100 juta. Itu 100 juta lah Pak Ibu. Ternyata harganya di sisi Allah jauh lebih mahal daripada itu. Tidak, saume, 2 ome, 3 ome, bahkan 50 ome, sebanyak ome yang di bumi ku apa Ibu. Kalau nanti seseorang ingin menebus keimanannya di sisi Allah, maka zahabau walawif tadabi, maka Allah tolak tebusan tersebut. Tidak perlu ome kau kecil Allah. Berapapun ome yang kau hadapkan kambo kini kecil Allah, zahaba wala wiftadabi, ndak perlu doh, ditolak di Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa iman seseorang atau
kita itu sangat mahal nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu apa-apa ibu, tentu nak kanamu wak menggadaikan menjual iman wak. Jo piti dan sakete apalagi jo sekarton supermi Pak Ibu ya. Ini ada orang majak-ajak kan? Majak-ajak untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nyo iming-imingi sesuatu. Maka di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar nilainya dengan apa yang dijanjikan oleh manusia kepada kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu pentingnya iman dan amal soleh. Yang kedua apa Ibu? Kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat terakhir. Betapa pentingnya iman dan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Maka siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, siapa yang ingin bertemu dengan Allah, falyamal amalan solihan, maka perbanyaklah, maka berbuat amal solehlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin, inilah standar kemuliaan, standar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Jika ingin bertemu dengan Allah nanti di akhirat, maka mesti beramal soleh. Mesti kita beramal soleh. Kalaulah seseorang itu mengharapkan berjumpa dengan seseorang atau berjumpa dengan idolanya di atas dunia ini, pastilah orang itu berusaha. Kalau jauh idolanya tu orang yang ingin nyo tamu itu apa Ibu? Nyo kumpuanlah piti lu untuk ongkos. Kalau jauh lah nyo lamuan-lamuan pula mengumpuanlah dana untuk bisa menemui orang yang diidolakannya. Pakai modal apa Ibu? Modal. Babalanjonyo untuk menemui orang tu. Untuk balanjonyo, untuk ongkosnya, apakah ongkos mobilnya, ongkos pesawatnya, kalau orang tu jauh yang ingin nyo tamui. Pastilah orang tu berusaha. Tapi kecil Allah, siapapun yang ingin bertemu ambo nanti di akhirat kecil Allah, yang ingin basuo jo ambo, maka syaratnya falyamal amalan solihan, maka perbanyaklah amal soleh. Maka amal soleh apa Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibentangkan seluas-luasnya oleh Allah untuk kita beramal soleh. Tidak hanya terbatas ibadah solat, ibadah puasa, zakat dan lain-lainnya, tapi segala kebaikan yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Pamonyo anak-anak apa? Anak-anak kita yang menuntut ilmu sekolahnya jadi amal soleh untuknya. Kita orang tua yang magih biaya, yang membiayai, yang magih piti belanjonya tiap patang, tiap pagi, jadi amal soleh lo dia Pak. Kita yang bakar ajo di sawah, di ladang untuk menafkahi keluarga, jadi amal soleh. Para pejabat yang membuat aturan kalau bermanfaat untuk masyarakat banyak, jadi amal soleh deknya. Maka banyak amal soleh itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk jalan-jalannya kepada manusia. Yang banyak harta pun akan beramal soleh dengan hartanya. Nyo bagikan sebahagian di jalan Allah Subhanahu wa taala jadi amal soleh untuk ini apa Ibu. Maka tidak tanggung-tanggung apa-apa Ibu. Allah janjikan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah balas 700 kali lipat. Maka inilah kesempatan untuk kita. Salah satunya yang luar biasa di bulan Ramadan. Allah lipat gandakan amal soleh awak di bulan Ramadan ko. Dari ibadah solat kita, dari puasa kita, dari bacaan Quran kita, Allah lipat gandakan amal soleh untuk kita. Dan ikulah kesempatan yang luar biasa untuk awak berbuat amal soleh sebanyak-banyaknya. Maka merugilah orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan Ramadan ini untuk mereka berbuat amal soleh sebanyak-banyaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala betapa pentingnya amal soleh bagi seseorang ketika dia hidup ataupun nanti ketika dia telah berpulang ke akhirat. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat kebaikan adalah untuk dirinya kebaikan tersebut. Wa in asatum falaha.
Dan siapa yang berbuat kejahatan, maka juga akan kembali kepada dirinya. Maka pilihan ada di tangan kita masing-masing Bapak Ibu. Kalau kita ingin berbuat yang baik, maka akan kembali kepada kita untuk sebagai penolong kita nanti di akhirat. Dan ketika manusia berbuat kejahatan juga akan kembali kepada mereka untuk sebagai azab bagi mereka nanti di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir betapa pentingnya amal soleh dan iman yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan surga dan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Kalau kita kaitkan dengan teori perdagangan Bapak Ibu, tijarah, maka untung itu adalah ketika lebih dari modal yang kita tanam. Itulah untung. Maka begitu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan keuntungan. Allah akan lebihkan daripada sesuai dengan prediksi dan permintaan kita. Apa yang Allah lebihkan? Keberkahannya. Contoh, bapak-bapak, ibu-ibu ada yang berdoa umpamanya, ya Allah, sehatkanlah ambo ya Allah. Kalau ndakkan sampai tua ambo disehatkan ya Allah, sehatkanlah ambo sampai anak ambo tamat kuliah, sehingga ambo bisa menyekolahkan anak ambo ya Allah. Karena kita ikhlas beriman kepada Allah, banyak amal soleh kita, bisa jadi Allah titipkan kesehatan itu sampai kawa umur sekian lah tua. Bukan hanya sampai anak kita tamat kuliah. Lah tamat anak wak kuliah, alaba lakinya, alaba bini lo, alaba cucu lo wak, disehatkan juga di Allah lain. Itulah keuntungan yang dijanjikan oleh Allah. Ndak tahu apa Ibu? Yang namanya keuntungan itu akan lebih daripada modal yang kita gunakan atau yang kita pakai. Begitu pula lah Allah Subhanahu wa taala memberikan keuntungan kepada kita, maka Allah akan berikan lebih daripada luar prediksi kita. Minta rezeki kita mungkin minta kambing sikunya, minta ayam 2 ekornya. Tanya tu apa-apa Ibu, di luar prediksi kita, lebih dia agen di Allah kawak rupanya. Ada yang mendapat jawi, ada yang mendapat kobau. Begitulah Allah menjanjikan keberuntungan dan keberkahan kepada kita atau orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Tapi ayat itu bersambung apa-apa Ibu, harus diikuti dengan amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu di bulan puasa adalah bulan untuk melatih dan menguatkan iman dan amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa kita berikhtiar dan upaya ba'a caranya iman dan amal soleh kita semakin hari semakin kuat, dan untuk masa yang akan datang amal soleh kita semakin bertambah sampai kita nanti pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja apa-apa ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada bisa kita ambil kebaikan-kebaikan di dalamnya. Yang jelas apa-apa ibu-ibu, maka iman dan amal soleh adalah kunci untuk kita mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, perbanyak maaf atas segala kekurangan dan kekilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.